Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 12. Kita bertemu lagi di pelajaran geografi. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan kita masih berada di tengah-tengah pandemi, sehingga kita tidak dapat sementara waktu ini tidak dapat belajar bertatap muka. Untuk itu kalian selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mematuhi 3M. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Oke, kita masuk materi kita. Silakan buka LKS kalian halaman 71 bab 3. Oke, masih bab 3 ya. Ini adalah analisis keruangan sistem informasi geografis atau biasa kita sebut SIG. Nah, ini ada terkaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. Potensi wilayah, kita garis bawahi. Apa itu potensi wilayah? Ini adalah sesuatu yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Bisa sumber daya manusianya, bisa juga sumber daya alamnya. Tuh yang dimaksud dengan potensi wilayah. Kemudian yang kedua adalah pengertian pengembangan wilayah. Nih ada pengembangan wilayah. Apa itu pengembangan wilayah? Ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk lebih mengefisienkan pembangunan dan konsepsi terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi, dan kondisi wilayah. Jadi wilayah mengalami pengembangannya itu karena adanya tuntutan waktu, teknologi, dan kondisi di wilayah tersebut. Tuh. Kemudian langsung kita bahas selanjutnya adalah di Indonesia, pengembangan wilayah terus mengalami perkembangan ya. Jadi semakin berkembang. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah manfaat SIG. Nih, banyak sekali manfaat SIG. Yang pertama bagi perencanaan pembangunan ini ada manfaat bagi bidang wisata, pariwisata, kemudian bidang transportasi, bidang sosial budaya, sosbud, bidang sumber daya, bidang perencanaan ruang, dan bidang manajemen atau sarana prasarana suatu wilayah. Kita bahas satu persatu. Bidang pariwisata ini seperti investasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Jadi daerah yang memiliki potensi pariwisata atau wahana, destinasi, sehingga bisa menghasilkan indeks pendapatan negara itu bisa disebut dengan potensi. Kemudian di bidang transportasi ini beraneka ragam macam, bisa transportasi udara, air maupun laut, tidak usah disebutkan satu persatu, sudah paham. Kemudian lanjut bidang sosbud, sosial budaya, ini seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, atau bisa juga lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainase. Drainase adalah pola pengaliran air atau bisa disebut dengan irigasi. Nah, bisa juga dengan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, fasilitas umum. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang sumber daya. Ini bidang sumber daya ini bisa juga masuk dengan sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Ini potensinya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah di bidang perencanaan ruang. Ini perencanaan ruang ini mencakup seperti pemukiman ya, pemukiman atau bisa juga pasar atau tempat kawasan industri dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bidang manajemen. Ini SAPRAS. Jadi seperti air bersih itu kan termasuk adalah sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut, atau juga perluasan jaringan listrik atau tempat tersebut memiliki jaringan listrik. Itu adalah beberapa manfaat SIG. Kemudian ada kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam. Ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, memantau luas wilayah bencana alam. Jadi SIG ini bisa memantau luas wilayah yang akan terdampak bencana alam dengan melakukan penginderaan jauh. Nih ada kaitannya nanti SIG dengan penginderaan jauh. Kemudian pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. Jadi bisa
mencegah sebelum terjadinya bencana. Jadi karena kita sudah melakukan SIG atau sistem informasi geografi, itu bisa mencegahnya dengan cara yang tadi kita sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah berencana. Jadi dalam melakukan pembangunan daerah, kita bisa menyusun, merencanakan lebih detail lagi. Tuh, kemudian menentukan tingkat bahaya erosi. Apabila ada erosi itu adalah pengikisan tanah. Jadi dengan melakukan SIG, jadi kita dapat mengetahui bahaya erosi tersebut. Kemudian yang selanjutnya prediksi ketinggian banjir. Kira-kira banjir tadi di daerah A misalnya itu akan setinggi apa? Itu bisa diprediksi. Kemudian prediksi tingkat kekeringan. Pun sama dengan banjir, kekeringan juga sama, bisa diprediksi melalui SIG. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah ini ada rehabilitasi dan konservasi lahan. Rehabilitasi atau konservasi lahan ini secara tidak langsung ini adalah perbaikan lahan yang sudah tereksploitasi atau yang sudah rusak. Tuh. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa soal untuk kelas 12 geografi. Silakan ditulis soalnya untuk kerjakan di rumah. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengertian potensi wilayah? Oke, silakan ditulis. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah? Oke, yang ketiga, manfaat SIG. Sebutkan manfaat SIG dalam bidang transportasi. Keempat, sebutkan kemampuan SIG. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan rehabilitasi dan konservasi lahan. Silakan dicatat soalnya. Selamat mengerjakan. Cukup sampai di sini pertemuannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.